Salam untuk seluruh sobat teater. Teater Air kembali menggelar kegiatan bertajuk Belajar Seni Teater Anak Sekolahan Bersama Teater Air atau biasa disebut Blasteran. Blasteran yang kedua kali ini bekerja sama dengan SMA Negeri 5 Kota Jambi sebagai apresiator. Pada kesempatan kali ini, Teater Air kembali menyuguhkan 3 buah garapan. Yang pertama, kontemporer, monolog, dan tradisi. Berikut cuplikan penampilan dari masing-masing pertunjukan. Aku tidak mau dengan Johnny. Dia bukan lelaki yang baik. Johnny, aku tidak suka dengan Johnny. Dia laki-laki yang kasar. Junet, aku tidak mau dengan Junet. Temannya itu gantian memperkosa saya, Pak. Senang? Bagaimana saya bisa senang kalau saya diperkosa? Saya juga manusia biasa, Pak. Meskipun pelacur. Mereka itu yang sudah memperkosa saya, Pak. Loh, itu orangnya, Pak. Saya bukan baik. Saya kan cuma melapor. Saya tidak memfitnah. Jangan. Kan kadang telantur. Kita langsung saja ke pokok pembicaraannya, biar tidak berbelit-belit. Sebagai orang tua yang tentunya sudah memiliki anak dan kedatangan tamu yang tampan pula, sudah sewajarnya Abah memberikan petua-petua tentang hubungan berumah tangga. Abah minum dulu. Kami juga mewawancarai para sutradara terkait garapan yang telah mereka tampilkan. Hai, perkenalkan nama saya Rani Iswari atau biasa dipanggil Boyen. Kak, ini naskahnya nyeritain tentang apa ya kalau boleh tahu? Naskah Merapal Doa itu berangkat dari sebuah ritual pengobatan. Bisa lagi? Sintung Pelalau. Sintung Pelalau merupakan sebuah penyakit yang dikirimkan oleh laki-laki yang ditolak cintanya oleh seorang perempuan tersebut. Jadi perempuan tersebut terkena sakit dan sulit mendapatkan jodoh. Oke, untuk garapannya sendiri ini prosesnya berapa lama, Kak? Dari garapannya sendiri, proses dramatik-dramatiknya itu dari awal Februari ya, awal tahun lalu, kemudian sempat terjeda dan dilanjutkan di bulan Oktober ini. Dari kakak sendiri sebagai sutradara, kira-kira pesan apa sih yang disampaikan dari garapan ini? Pesannya adalah bagaimana kita perempuan itu berhak untuk memilih apa yang akan kita jalani ke depannya. Semoga perempuan di sana bisa memilih apa yang ia kehendaki dan ia mau. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regi Ananda Winardo. Saya sutradara dari monolog pelacur di Blasteran 2. Oke, kalau boleh tahu Bang, ini nyeritain tentang apa sih Bang, monolog pelacur ini Bang? Pelacur menceritakan seorang gadis, itu nama, dia sepulang dari rumah sakit, dia dicegat oleh laki-laki, dia diperkosa, dia disiksa gitu pokoknya. Lalu karena dia mendapatkan tindakan asusila itu, dia melaporkan ke polisi gitu. Dan dia juga seorang pelacur, jadi dia agak lucu aja gitu. Oke. Apakah nanti karena dia pelacur, apakah laporan itu bakal diterima polisi? Nah, itu pertanyaan itu.
Kenapa yang jadi pelacur cowok bang, bukan perempuan? Pada di naskahnya sebenarnya emang itu untuk perempuan pelacur yang diperkosa lalu dia melapor. Kalau perempuan yang main itu kalau dia dapat perannya itu bisa jadi yang lebih menggoda. Tapi bagaimana kalau misalkan seorang laki-laki terpaksa menjadi pelacur untuk menghidupin keluarganya? Itu kalau dari segi psikologisnya itu lebih menyakitkan gitu. Dipakai untuk laki-laki. Saya juga menolak keseragaman yang biasa dipakai oleh wanita. Oke, untuk latihan udah berapa lama persiapan ini bang untuk mentas kali ini? Latihan proses ada reading naskah, ada observasi segala macam, lalu mencocokkan tokoh yang bencong dari hasil observasi itu kira-kira hampir sebulan gitu. Oke, terakhir nih bang, menurut abang sebagai sutradara, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan sama naskah ini atau dari garapan abang sendiri? Jangan cepat menghujat pekerjaan, menghujat orang gitu yang bencong, dihujat. Lalu kalau misalkan ada di lingkungan kita yang dari kecil dia tuh kecil sisi feminisnya, lalu kita ejek-ejek, takutnya dia jadi bencong, lalu dia bencong jadi pelacur, itu kita lihat juga dari sisi ekonominya. Jangan cepat menghujat lah, pokoknya jangan cepat menghujat. Lalu bagaimana bencong tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia dan tetap dilayani oleh siapapun itu di instansi pemerintahan gitu. Oke, terima kasih bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Anggraini, saya sutradara dari Bekas Rumah. Oke. Jadi kalau ditanya apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, naskah ini sebenarnya nyeritain apa sih kak? Oke, naskah ini. Sebelumnya saya kenalin dulu, Bekas Rumah itu penulis naskahnya EM Yogiswara. Kalau ditanya Bekas Rumah ceritain apa sih? Udah jelas judulnya aja Bekas Rumah ya gitu. Bekas Rumah. Jadi semua orang yang ada di rumah itu peka. Nah, kemudian datanglah seorang laki-laki, dia itu bukan peneliti sih, dari kota lah, sebagai apa sih itu, menteri ya, menteri kalau manteri kesehatan gitulah sebenarnya kalau naskah asli ya, menteri kesehatan, tapi kita adaptasi ke kekinian. Jadi kalau ditanya kenapa jadi pemilu, karena kita konsep cerita itu situasi kan, jadi situasi sekarang dialihkanlah ke sekarang gitu. Makanya dia jadi pemilu. Nah terus kemudian garapan ini prosesnya, persiapannya berapa lama kak? Kalau proses ini sebenarnya persiapannya itu lumayan lama. Ini recycle ya, recycle 3 tahun yang lalu kita udah fermentasin ini. Kemudian kalau untuk proses yang garapannya sekarang itu 1 minggu aja, itu cukup 1 minggu, tapi prosesnya dari 3 tahun yang lalu. Makanya kalau ini kenapa cuma saling ingat aja gitu aja, prosesnya tidak lama. Tapi kebetulan kawan-kawan yang ada di dalam itu berproses sudah lama di teater air, makanya semua tim yang main di situ itu udah senior lah kalau aku bilang. Jadi kalau aku sebagai sutradara tidak ada punya beban terlalu berat pada teman-teman. Malah beban beratnya, kalau ditanya beban beratnya apa, yang main di situ tuh aktor-aktor hebat, jadi agak sungkan aku mengarahkan. Oke, selanjutnya mungkin ini kak, dari kakak sendiri sebagai sutradara, menurut kakak nih pesannya apa sih? Karena tiap orang kan punya tafsir masing-masing. Dari sutradara deh. Oke, sebenarnya dalam naskah ini pesannya banyak banget, dari budaya, kecintaan kita terhadap budaya kan, kemudian cinta kita terhadap bangsa, banyak pesannya banyak. Kemudian cerita itu nggak perlu nyambung, ya kan? Cerita tuh nggak perlu nyambung. Menurut aku saling ngobrol itu nggak perlu nyambung, tapi ada pesan yang harus disampaikan walaupun kita tidak saling menyambung gitu, walaupun kita tidak saling mengerti, tapi kita harus tahu ada makna apa yang tersirat. Itu tadi sedikit cerita dari kegiatan Blasteran Air yang kedua kali ini. Sampai jumpa di Blasteran selanjutnya. Terima kasih.